Saya Johann Ferdinand Weisheyer, Imam Projo, Imam Diosesan Kusupang Agung Jakarta. Saya Kepala Paroki Lubang Buaya dengan gereja kami namanya Gereja Kalvari. Sejarah berdirinya Gereja Kalvari dimulai sejak 14 September 1991. Karena sebelumnya tanggal 25 Maret tahun 1991 Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur Leo Skoto sempat membatalkan pembentukan paroki di Lubang Buaya ini. Tapi 14 September 1991 Uskup kembali mempertimbangkan pembangunan gereja di wilayah paroki Lubang Buaya ini. Jadi pada saat itu umat mulai aktif bergerak untuk kemudian mendapatkan KDB 40% dan kemudian bergiat untuk mulai mencari izin mendirikan bangunan di tempat ini, terus untuk kemudian berusaha membangun gereja di sini. Jadi ketika itu saat izin mendirikan gereja masih belum didapat, umat tidak kecil hati melainkan mencari alternatif lain dengan membangun sebuah bedeng sederhana. Berkat kegigihan umat dan berkat penyelenggaraan Allah, berkatnya luar biasa, akhirnya kami bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Akhirnya 21 Desember 2021 kami mendapatkan IMB dari Gubernur DKI. Pembangunan sendiri dimulai di awal 2022 dan karena wilayah ini sering banjir, maka memang kami membangun gereja dengan melakukan pengurukan meninggikan tanah. Maka pada akhirnya 14 September 2024 kami mentahbiskan gereja ini dan secara resmi gereja ini bernama Gereja Kalvari dengan ikon utamanya adalah patung Ecce Homo. Bapak Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo memberi penekanan istimewa terhadap ikon Yesus yang disebut Ecce Homo ini sebagai sang manusia utama, di mana umat Kalvari diharapkan untuk meneladaninya sebagai sosok yang utama dalam gereja Katolik. Makna dari nama gereja. Gereja ini disebut Gereja Kalvari berdasarkan permenungan seorang pastor sebelum gereja ini menjadi paroki. Dan kenapa dikasih nama Kalvari? Karena ada makna perjuangan di situ. Kalvari seperti kebanyakan umat Katolik dan umat Kristen itu pahami adalah tempat Yesus disalib, wafat, dan kemudian diturunkan dari salib. Namun dalam konteks pembangunan gereja Kalvari semenjak saya menjadi kepala paroki di sini, yaitu tahun 2017, saya memaknai Kalvari lebih sebagai tempat Yesus dimakamkan dan bangkit. Supaya apa? Supaya orang yang terbiasa dengan melihat Kalvari sebagai kegetiran salib juga mesti melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu Kalvari adalah tempat Yesus bangkit dan dimuliakan. Siapa pelindungnya? Pelindungnya tentu adalah Yesus sendiri. Seperti tadi patung Ecce Homo ada di depan gereja Kalvari sebagai ikon utama dari gereja ini. Jadi pelindungnya adalah Yesus Kristus sendiri. Waktu ibadah yang ada di gereja ini pada untuk misa harian itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu kami ada misa jam 7 pagi. Lalu misa mingguan setiap hari Sabtu sore jam 4, jadi pukul 16, dan setiap hari Minggu jam 6 pagi dan jam 9 pagi.
Perayaan Natal biasa kami lakukan tanggal 24 sore dan malam. Sore biasanya dimulai jam 4 atau jam 5, lalu malam hari biasanya dimulai jam 8. Itu perayaan malam Paskah. Itu perayaan malam Natal. Sementara perayaan Natal sendiri tanggal 25, ya selalu tanggal 25 perayaan Natal itu setiap jam 6 dan jam 9 pagi. Itu perayaan Natal. Sementara perayaan Paskah adalah perayaan yang tidak tetap. Kami menunggu pengumuman dari Vatikan di awal tahun. Biasanya di awal tahun antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Januari, Tahta Suci di Vatikan akan mengumumkan kapan perayaan Paskah. Biasanya akan dikatakan kapan mulai puasa bagi orang Katolik pada hari Rabu Abunya itu kapan. Lalu kemudian Kamis Putih kapan, Jumat Agung kapan, Sabtu Suci kapan, dan kemudian Paskahnya kapan itu biasanya nanti tunggu kabar dari Tahta Suci. Tapi dalam perayaan-perayaan itu kami punya jadwal waktu khusus yang akan kami edarkan secara online juga. Pembangunan Gereja Kalvari di Lubang Buaya ini kami mau menampilkan Kalvari sebagai tempat pemakaman dan terutama lagi tempat Yesus bangkit. Di Kalvari Yesus dibangkitkan. Itu yang mau kami tunjukkan dengan Gereja Kalvari ini. Gereja Kalvari sendiri adalah suatu kompleks bangunan yang terdiri dari gereja, lalu kemudian ada ruang bawah yang dijadikan tempat parkir dan serbaguna, artinya pada situasi tertentu tempat parkir ini bisa difungsikan sebagai tempat ibadah juga. Ada 3 aula di lantai paling bawah, yang paling besar kami menamakannya Aula Si Mulut Emas. Lalu di sebelah utaranya ada Aula Benediktus, di sebelah selatannya ada Aula Vincentius. Aula Benediktus dan Aula Vincentius mampu menampung sekitar 200 orang, sementara Aula Si Mulut Emas sekitar 550 orang. Lalu yang persis berada di depan pintu keselamatan atau pintu gereja utama itu adalah ruang sekretariat. Di situ ada kamar kerja kepala paroki, kamar kerja pastor rekan, ruang finansial, lalu ruang ekonomat, pembukuan, ruang rapat dewan, dan ruang rekreasional di sebelah utaranya, serta ruang lobi atau penerima tamu dari sekretariat Gereja Kalvari, ruang pelayanan bagi masyarakat umat yang mau atau membutuhkan pelayanan-pelayanan tertentu terkait dengan perkawinan, orang sakit, dan macam-macam keperluan di gedung karya pastoral ini. Tentang gerejanya sendiri, gereja utama itu tapaknya berbentuk segitiga. Dan segitiga itu terutama dibuat oleh arsiteknya Bapak Yahya Ghazali karena keterbatasan lahan sebetulnya. Maka tapaknya dibuat segitiga, terutama karena keterbatasan lahan. Maka arsitektur gereja ini memang akhirnya mengarah dan mengacu persis kepada tujuan utama gagasan Gereja Kalvari sebagai pengingat memorabilia dari kebangkitan Tuhan di Bukit Kalvari. Gereja Kalvari seperti kebanyakan gereja lainnya selalu ada salib ya, sebagai penanda utama. Salib dalam Gereja Kalvari bentuknya memang tidak umum.
tidak seperti kebanyakan gereja itu adalah salib Tuhan yang tergantung, ada korpusnya itu tergantung di palang kayu ya. Sator are potenet opera rotas. Nah, kata-kata itu ada juga di panti imam ya, mulai dari partitur yang terbuat dari mika ya, tembus pandang, karena partitur itu dirancang untuk menunjukkan sebenarnya dia nggak ada. Karena yang ada di panti imam mestinya hanya mimbar bacaan, dan mimbar bacaan terbuat dari kuningan dengan posisi tangan yang mengatup gitu. Ornamen garis-garis yang ada di dinding panti imam terbuat dari kayu merbau, kayu besi dari Papua. Demikian juga kursi yang dipakai oleh para imam yang mempersembahkan ekaristi di panti imam ini terbuat dari kayu besi Papua atau kayu merbau. Lalu juga ada tabernakel di bawah korpus Yesus yang bangkit itu tabernakelnya mau melambangkan suatu makam yang bercahaya ya, makam yang menunjukkan Kristus yang memancarkan cahaya kebangkitannya keluar dari makam. Di dalam tabernakel ini kita tahu ada tubuh Tuhan dalam rupa roti atau hosti komuni. Lalu di sebelah barat dari sebelah selatan dari tabernakel atau sebelah kanannya ada satu bundaran kuningan lagi, tempat menaruh buku evangelarium, yaitu bacaan Injil. Itu saya kira di sekitar panti imam gereja Kalvari apa yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Ornamen-ornamen lain dalam gereja Kalvari di sebelah selatan atau di sebelah kanan dari tubuh Yesus yang bangkit itu ada patung Maria menerima kabar gembira. Di sisi bersebelahan, yaitu di sisi kiri dari korpus Yesus yang bangkit, ada patung Santo Yosef Pekerja. Ada beberapa ruangan di dalam gereja, yang paling penting saya kira adalah ruangan yang persis berada di belakang dinding panti imam. Kalau nanti Anda melihat ke ruangan di belakang dinding panti imam, maka Anda akan melihat ada satu kapel kecil, namanya Kapel Martinus. Dan di situ Anda akan lihat ada panti imamnya itu seolah mirroring, kecuali bagian altarnya. Karena altar yang kami tempatkan di Kapel Martinus adalah altar gereja yang sama, yang ada di bedeng selama belasan tahun melayani dan mempersembahkan kurban ekaristi bagi umat Kalvari. Di Kapel Martinus itu ada ornamen-ornamen yang serupa dengan panti imam gereja Kalvari. Lalu di dalam gereja Kalvari sendiri ada 4 ruangan pengakuan dosa. Juga di dalam gereja ini ada ruang ibu menyusui. Kami menyebutnya ruang Maria Fatima. Lalu juga ada ruang kendali komunikasi sosial yang dikelola oleh seksi Komsos dari bidang digital Kalvari. Lalu di sisi barat lautnya ada taman doa. Taman doa Kalvari ini cukup istimewa. Berfungsi sebagai jalur hijau tapi indah. Maka kami bangunlah Taman Doa Kalvari. Di Taman Doa Kalvari ini ada tempat terbuka, ruang terbuka hijau ya, di mana Anda bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan sambil berjalan salib. Bagi mereka yang punya devosi jalan salib, kami siapkan tempat jalan salib, perhentian jalan salib yang dibangun secara istimewa. Lalu kami juga di ujung menjelang akhir jalan salib itu ada monumen Kalvari. Monumen Kalvari itu mulai dari perhentian 11 saat Yesus dipaku di kayu salib,
perhentian 12 saat Yesus wafat di salib. Lalu di perhentian 13 ini ada Pieta. Pieta itu adalah posisi Maria yang berduka cita karena menerima jenazah Yesus. Perhentian ke-14-nya sendiri adalah suatu makam yang berfungsi sebagai kapel adorasi. Di depan makam Yesus itu ada batu bundar dengan tulisan Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Batu bundarnya itu dari batu yang dilontarkan oleh Gunung Merapi saat meletus. Jadi kami dapat batu itu dari daerah Magelang, Muntilan gitu ya. Lalu kemudian kami bawa ke sini dan kami jadikan batu penutup pintu kubur atau pintu makam dari Yesus di perhentian ke-14. Ini adalah makam kebangkitan di mana Yesus itu bangkit. Tapi di dalam perhentian ke-14 itu kan Yesus dimakamkan, maka di sana Anda bisa melihat patung Yesus yang terbaring dalam makam. Di dindingnya itu dipahat para donatur yang memohon doa abadi dari kita, karena mereka banyak yang sudah meninggal meskipun ada beberapa yang masih hidup yang sudah mendonasi gereja Kalvari. Lalu dari sana begitu Anda keluar, Anda akan melewati yang namanya lorong kebun anggur, karena kami bangun lorong keluar dari kompleks Taman Doa ini. Kiri kanannya kami tanami pohon anggur. Pohon anggur itu kan merambat, jadi Anda nggak kepanasan. Menuntaskan peziarah Anda ke Taman Doa Kalvari, begitu Anda keluar dari Taman Doa Kalvari, Anda akan melihat kompleks gedung gereja dan gedung-gedung karya pastoral gereja Kalvari. Gereja Kalvari mau memberikan seluruh kompleks gereja Kalvari ini sebagai pusat kehidupan sosial umat Kalvari. Jadi bukan sekedar tempat beribadah, tapi aktivitas kehidupan umat gitu. Makanya tadi di awal saya sampaikan di luar gereja Kalvari itu ada tempat parkir berkas bedeng Kalvari yang juga menjadi sasana olahraga futsal, basket maupun voli. Nah, di gereja Kalvari sebelah timurnya, persis di pinggir jalan itu juga ada Balai Pelayanan Carolus. Karena kita tahu Santo Carolus Borromeus adalah pelindung orang-orang yang sedang sakit. Maka Balai Pelayanan ini menjadi tempat bagi dokter-dokter umat Kalvari ini, dokter yang adalah umat Kalvari ini memberikan dirinya, memberi pelayanan cuma-cuma bagi umat yang sakit. Juga ada pelayanan pijet refleksi, ada pelayanan bekam, ada pelayanan kerokan untuk berbagai macam metode-metode tradisional dilayani oleh para adiyuswo, orang-orang yang sudah berusia lanjut tapi masih mau terus mengabdikan dirinya bagi pelayanan gereja. Itu akan melayani Anda di sana. Selanjutnya gereja Kalvari juga menyediakan tempat bagi orang-orang yang berkekurangan namun ada duka cita, misalnya ada orang meninggal tapi mereka rumahnya terlalu kecil untuk ketempatan orang meninggal ini, maka jenazah bisa disemayamkan di ruang Simeon dan Hana. Bisa dimandikan di situ, bisa diinapkan sebentar sebelum kemudian dimakamkan. Kalau rumahnya terlalu kecil untuk melakukan berbagai macam ibadah kematian karena dari keluarga yang sangat miskin begitu. Lalu ada credit union. Ada satu ruangan yang disewa atau dipinjam oleh credit union. Dan kami memberikan pelayanan juga supaya orang bisa tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan credit union ini supaya terhindar dari pinjol atau bangke. Bangke itu adalah bank keliling ya, yang seringkali memberikan pinjaman kepada orang tapi bunganya itu tinggi sekali gitu.
Nama saya Feli, saya wakil 3 dari Dewan Paroki Gereja Kalvari. Kalau dari tahun ke tahun pastinya lebih banyak. Apalagi sekarang gereja kita udah bangunan baru dan selalu setiap misa Sabtu Minggu pasti full. Kalau latar belakang usia dari semua usia, dari kecil bahkan bayi sampai lansia. Semua kita di sini rata-rata ada dari kecil sampai lansia, tapi yang mayoritas kebanyakan yang usia produktif. Antara 15 sampai 30-40 tahun. Itu yang lebih banyaknya. Domisili umat kami 2.500-an itu di Jakarta, sekitar 4.000-an itu dari daerah Bekasi. Terus kebutuhan di gereja kita banyak, ada dari OMK, Komsos, GDI itu Sabtu pertama kita ngadainnya, lalu ada PDKK, ada lagi Adiuso, ada lagi WKRI. Saya Romo Gregorius Wilson, saya Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Bertugas di paroki ini, Paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari, sejak 1 Januari 2025. Di dalam gereja banyak kegiatan kategorial, salah satunya misalnya Gerakan Doa Imakulata, yang setiap hari Sabtu pertama mendedikasikan doa-doanya untuk perdamaian dunia, dan juga berdoa bagi para imam di seluruh dunia dan keselamatan jiwa-jiwa. Devosi ini dilakukan untuk melaksanakan amanat agung Bunda Maria dari penampakan di Fatima, Portugal. Cara yang pertama adalah menggiatkan acara-acara kerohanian di gereja, misalnya Misa Kudus yang dilakukan setiap hari Minggu. Dan juga kunjungan-kunjungan kepada umat di wilayah dan juga umat-umat yang ada di lingkungan, di rumah-rumah mereka. Kunjungan kepada orang sakit, kunjungan kepada mereka yang sedang berduka, dan juga mendoakan mereka yang sedang kesulitan. Situasi-situasi kedukaan, kesulitan seringkali membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Setelah gereja ini diresmikan, lebih banyak umat yang hadir di sini sebab kapasitas gereja lebih besar dan area parkir juga lebih luas. Tetapi yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kerinduan para umat di sini menantikan kehadiran gedung gereja yang permanen, sehingga bangunan fisik gereja menambah kekuatan iman mereka, keyakinan bahwa saya adalah bagian dari gereja ini, umat Paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari. Keadaan sosial ekonomi yang dirasakan oleh umat juga dirasakan oleh kebanyakan orang yang ada di Jakarta ini. Mereka harus berjuang untuk keluarganya, mereka harus berjuang untuk mencari nafkah, dan juga melakukan banyak hal yang harus mereka lakukan sebagai tanggung jawab mereka. Akan tetapi, ekonomi bukan menjadi persoalan untuk mereka berkumpul dan berkegiatan. Mereka dengan hati yang gembira dan juga dengan sukacita ingin berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hati mereka itulah yang rindu akan Tuhan, sehingga mereka bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, berkumpul di tempat ini. Dan moto pelayanan di paroki ini adalah Servio Ergo Sum. Aku melayani, maka aku ada. Saat saya melayani, saat itulah saya eksis, ada, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga kami yakin dan percaya bahwa sikap teguh yang tak tergoyahkan dalam pelayanan membantu kami untuk terus melakukan kegiatan di tempat ini.